Beban guru itu sangat berat. Berat gitu. ISBI ini jadi salah satu pilihan prioritas juga bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali waris seni budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan kembali untuk melaksanakan podcast on the spot yang berlokasi di Gayo Luwes. Dan untuk hari ini kita akan berdiskusi dengan yang sangat spesial ya, yang punya daerah ini ya, terutama bagian pendidikan. Beliau merupakan Kacapdin wilayah Gayo Luwes. Mari kita sapa bersama Bapak Basri SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Luar biasa suasana. Luar Pak. biasa. Ya, jadi di sini waris seni budaya terasa sangat sejuk gitu ya. Jadi kita pun di belakang ini nuansa alam. Alhamdulillah terima kasih Pak atas waktunya. Di tengah kesibukan Bapak mengurus pendidikan di Gayo Luwes ini, berkesempatan sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama diskusi di podcast Medrah ini. Mungkin Bapak bisa menyapa dulu waris seni budaya untuk lebih enjoy kita nanti dalam diskusi. Silakan ke sana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami banggakan tim Sapa Medrah. Tim Medrah. Tim Medrah. Dari ISBI. Iya betul. ISBI. Berbahagia sekali pada kesempatan ini. Kami mungkin yang pertama ini untuk masuk ke ruang podcast. Oke. Ya. Dan tempatnya pun sangat strategis. Puncak ini namanya Bukit Cinta. Bukit Cinta. Semoga cinta-cinta yang baru muncul di sini ya. Jadi kita lihat di sini view-nya sangat indah ya. Juga di dekat lintasan jalan Blang Kejeren, Kota Cane. Oke, ya. Jadi pada hari ini di sore yang sangat cerah ini mungkin kami berterima kasih karena ini sebuah ruang terutama di dalam pengembangan pendidikan. Betul. Ya. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk sapaan awal. Oke. Terima kasih Pak Capdin. Jadi kita menarik juga ya, Gayo Luwes yang ini merupakan pecahan dari Aceh Tenggara Pak ya. Nah sebelum jadi Kacapdin itu kita coba korek sedikit ya waris seni budaya tentang latar belakang Pak Kacapdin kita. Sebelum jadi Capdin itu apakah sebagai di dinas juga atau seorang guru atau sebagai apa Pak? Ya. Terima kasih. Saya tahun 97 diangkat sebagai guru SMP di wilayah dulu namanya di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Itu tepatnya tahun 97 dan pada saat itu saya ditempatkan di SMP 1 Trangon. Itu kira-kira 40 kilo dari Blang Kejeren ini jalan lintas menuju Abdiah. Oke. Jadi lama saya di sana lebih kurang 20 tahun. Ya. Dan kalau berbicara budaya, saya melihat memang ada kesan tersendiri. Karena yang saya lihat budaya di Gayo ini sangat bertumbuh. Kenapa? Karena memang masyarakatnya sangat mengapresiasi budaya itu sendiri. Terutama budaya yang paling mengemuka di Gayo ini yang sudah menjadi seperti ikan dan air, itu namanya saman. Saman. Ya. Betul. Jadi yang terkesan pada saat saya membimbing anak-anak di sekolah itu, jadi tanpa dilatih anak-anak itu sudah bisa gerak di jiwanya itu saman. Jadi sudah mengalir di darahnya itu. Sudah mengalir ya. Kemudian terus dinamikanya terus berkembang sampai pada akhirnya di era setelah pemisahan kabupaten itu diselenggarakan kegiatan yang cukup besar saman kolosal. Itu melibatkan sampai belasan ribu orang yang sehingga pada saat itu jadilah saman ini menjadi warisan tak benda yang di UNESCO. Ya, ini merupakan apresiasi yang terbesar untuk Indonesia sebenarnya sehingga saman ini menjadi saman dunia. Nah, jadi ini kalau berbicara kesan yang paling berkesan di diri saya terhadap seni budaya di Gayo Luwes ini. Nah menarik Pak, jadi berawal dari guru dulu Pak ya, kemudian sekarang jadi Capdin. Nah di masa Bapak mengabdi sebagai guru selama 20 tahun kurang lebih itu Pak, dengan prospek budaya yang sangat luar biasa terutama saman itu, apa kendala utama menurut analisa Bapak ya, melihat dari segi pendidikan yang ada di Gayo Luwes ini, apa yang kendala yang utama itu? Pada masa itu saya lihat pertama kendala yang sangat besar akses pendidikan pada saat itu. Aksesnya. Ya.
karena dengan wilayah yang sangat luas Kabupaten Gayo Luwes ini, kemudian masyarakatnya berdomisili ya lumayan jauh. Oke. Jadi yang saya lihat pada masa itu, terutama di Kecamatan Trangon itu, akses pendidikannya itu yang belum merata pada saat itu. Tetapi seiring waktu, pada saat setelah pemekaran, kemudian dan kebijakan pemerintah pada saat itu, jangkauan pendidikan di titik-titik di sekolah itu sudah semua saya kira sudah maksimal. Sudah ada perbaikan. Sudah gitu, ada perbaikan bahkan luar biasa akses pendidikan, dan termasuk pada saat setelah pemekaran itu di daerah-daerah yang mungkin agak jauh tetapi tidak ada akses, tidak ada sekolah di situ, disiapkan bus sekolah. Pada saat itu. Jadi untuk pengembangan di sisi di bidang pendidikan pada saat setelah pemekaran itu sangat signifikan kemajuannya. Berarti itu efek positif dari sebuah pemekaran. Nah, baik, kemudian Bapak dilantik jadi Kajabdin udah berapa lama di Gayo Luwes ini, Pak? Jadi ceritanya saya masuk Capdin dulu setelah ada pemekaran Capdin tahun 2019 akhir. 2019 akhir. Itu pada saat itu saya diberi jabatan sebagai Kasih. Kemudian tepat tahun 2022 dipercayakan untuk menjadi Kacapdin. 2022 ya? Iya, 2022. Ini 2024, berarti kurang lebih 2 tahun gitu. Ya. Nah, jadi gini, ketika menjadi Kacapdin sama jadi guru itu beda nggak, Pak? Pengalaman ataupun kayak rasanya ya, atau sama aja gitu? Sangat berbeda. Beda ya? Kalau pribadi saya mungkin satu hal yang ada di diri saya ini, setelah saya berada di struktural di Cabi ini, ternyata memang saya melihat beban guru itu sangat berat. Berat gitu ya? Yang saya alami dulu bersama rekan-rekan guru sangat berat. Ya. Bahkan kalau saya dikembalikan ke sana mungkin, kalau memang guru yang sesungguhnya ya, mungkin nggak mampu lagi saya jadi guru. Karena complicated di dunia guru ini luar biasa. Ngurusin anak-anak gitu. Anak-anak, kemudian apalagi posisi kita sebagai kepala sekolah ya. Betul. Jadi memang harus betul-betul kita karena ada tanggung jawab di dunia pendidikan ini yang selalu ditunggu oleh masyarakat, kualitas atau mutu pendidikan. Betul. Ya, dan kita akui kalau berbicara mutu pendidikan itu luas. Hari ini harus kita akui, kita ini adalah mutu-mutu pendidikan, orang-orang yang dari mutu pendidikan 20-30 tahun yang lalu. Betul. Artinya kita baru bisa mendefinisikan sebuah kualitas pendidikan butuh waktu dan proses yang sangat panjang. Tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Jadi bisa simsalabim gitu. Nah, jadi buat saya memang guru ini tugasnya berat. Apalagi kita sekarang berada di era digital ya. Bahkan pengetahuan itu lebih duluan si anak dihadapan. Dia tinggal buka ya. Ya kan? Tinggal buka. Apalagi dengan kemajuan teknologi digital ini ada namanya program kecerdasan buatan. Betul. Semua ilmu ada di situ. Betul. Yang mungkin tidak ada di situ adat istiadat, budaya, sopan santun, atau setidaknya yang tidak ada itu etika yang tidak diajar di situ, atau karakter lah. Kalau ilmu ada di situ. Jadi manakala guru ini tidak mengupgrade ilmunya, dia akan ketinggalan. Guru ini tidak menarik lagi di depan siswanya. Karena sudah ada pengganti tadi itu ya. Jadi tentu ini bisa berjalan dibarengi juga dengan kesejahteraan guru. Yang kadangkala ada juga secara tidak langsung ini belum merata. Ada sebagian guru ada sertifikasi, ada sebagian belum ada sertifikasi. Ini kan juga ada gap di sini. Ada ketimpangan. Nah, sementara beban tugas yang diampunya itu sama, ya kan? Makanya dikatakan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Betul, jadi jangan sampai juga tanpa tanda jasa selamanya gitu. Bahaya juga. Nah, menarik juga nih Pak. Jadi ketika Bapak menjadi Kacapdin, kira-kira formula apa yang Bapak tanamkan, Bapak canangkan untuk memajukan pendidikan khususnya di Gayo Luwes ini yang memang kaya dengan budaya tadi, dan kemudian bagaimana ini bisa berefek juga ke dalam pendidikan Aceh secara keseluruhan? Tentu sebagai Kacapdin adalah yang pertama tupoksinya itu adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang kita tahu bersama bahwa di Aceh ini ada 20 cabang dinas. Jadi salah satunya setiap wilayah itu kita yang sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Dinas Aceh dalam hal ini Kepala Dinas ya. Tentu program yang dicanangkan secara kolektif itu kita laksanakan dengan sempurna. Walaupun mungkin setiap daerah ada beda-beda tata caranya kan. Tujuan target yang memang wajib kalau SMA itu
visinya itu sebanyak mungkin lulusan itu diterima di perguruan tinggi negeri bahkan yang top 10 gitu. Top 10. Oke, top 10 secara Indonesia. Kan begitu. Kalau yang SMK itu fokusnya bagaimana lulusannya itu sebanyak mungkin diterima di IDUKA. Industri iya, di dunia kerja. Iya, ya. iya. Mungkin satu lagi yang di bawah kewenangan Capdin itu SLB. Iya, sekolah jadi luar mereka biasa. itu kita didik dengan tujuan akhir bisa mandiri dan mungkin memiliki life skill lah. Betul. Nah, jadi ini yang kita kerjakan. Tentu mungkin perbedaan-perbedaan yang kita bangun sesuai dengan karakter daerah. Iya, betul. Pendekatan-pendekatan. Kalau kami di sini ada bersama Pak Kasih ini kami sangat care lah dengan kepala-kepala sekolah, sangat akrab karena memang itu teman-teman kita semuanya dulu. Harus punya pemahaman yang sama, bergerak ke arah yang sama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Gayulus. Memang kita tahu juga bahwa Kabupaten Gayulus ini kan baru pemekaran di Aceh Tenggara, tentu masih banyak hal-hal yang belum setara dengan kabupaten. Betul. Ya. Masih bayi lah ya. Iya, tapi kita terus bergerak. Nah, bagaimana upaya? Contoh misalnya ini baru tadi kita rapat untuk program bagaimana sukses masuk perguruan tinggi. Iya. Jadi lebih dari sekedar pembelajaran umum. Setiap sekolah itu ada program-program khusus untuk percepatan bagaimana siswa itu siap untuk mengikuti UNBT, SNBT. Ya, SNBT ini yang memang harus kita tempuh. Betul. Satu lagi kita ingin mensupport adanya anak-anak kita lulus di sekolah kedinasan. Dan alhamdulillah baru pertama kali mungkin tahun yang lalu kita ada 2 lulus di sekolah kedinasan. Dari Gayulus. Dari Gayulus ada STAN, ada yang sekolah tinggi perhubungan darat. Tentu ini walaupun hanya 2 orang buat Gayulus luar biasa. Menjadi support untuk adik-adiknya ini. Betul. Supaya bagaimana nanti mendapat tempat di situ. Ada motivasi ya. Nah, terkait keinginan ataupun optimisme teman-teman siswa sekarang itu dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi misalnya, itu ada nggak Pak permasalahan yang mereka alami? Kenapa misalnya animo mereka untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi itu kadang-kadang ada yang kurang gitu, ada kan tidak sama semua gitu kan. Kira-kira permasalahan utamanya apa itu Pak? Sebelumnya juga saya ingin menceritakan sedikit. Beberapa hari yang lalu itu ada dari komunitas wilayah Gayo, wilayah tengah ya. Artinya masyarakatnya memang dari Aceh Bener Meriah, Aceh Tengah sampai ke Kota Cane, ke Aceh Tenggara itu kan istilahnya masyarakat kita Gayo. Iya. Jadi ada semacam komunitas diskusi Zoom secara virtual. Jadi tokoh kuncinya ada seorang tokoh di sini diaspora. Oke. Namanya awalnya lupa saya tapi ujungnya ingat saya, Usman Al-Gayuni. Sekarang dia berdomisili di Inggris. Ya. Jadi salah satu sebagai tokoh kunci di situ ingin mengajak Gayo Raya ini bagaimana daerah ini maju, belajar dari negara maju. Itu tema diskusinya. Ini luar biasa saya lihat. Ya. Ternyata di situ bergabung tokoh-tokoh Gayo ini yang luar biasa. Ada dosen IPB, dosen-dosen di luar berarti ditarik gitu. Semua gitu ya. Jadi punya harapan besar supaya Gayo ini terus bergerak dan menyadarkan bahwa Gayo ini memang orang cerdas. Dan kalau ingin kita buka sekarang ini memang Aceh ini memang orang Gayo gitu. Ya, itu luas sekali. Jadi ini mensupport meningkatkan sumber daya manusia di wilayah tengah ini. Jadi masyarakat punya harapan besar. Termasuk kita ini sebagai yang wilayah kita untuk bagian pembangunan manusia di dunia pendidikan sangat berharap lah, bukan disorot. Betul. Jadi ingin keluar dari kotak program-program terutama untuk memajukan Gayo ini bagaimana kita mendapat support berupa beasiswa lah. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan mereka jaringan luas di sana itu kalau memang kita bisa bergerak itu banyak ya. Intinya ingin saya sampaikan bahwa masyarakat Gayo ini ingin terus bergerak maju itu. Ya. Tentu seperti hambatan yang kita bicarakan tadi pasti ada dan saya lihat ini bukan masa di Gayo saja. Di mana-mana. Cuman bagaimana sekarang
ingin kita hambatan itu kita jadikan peluang. Betul. Kan begitu. Hambatan paradigma berpikir begini. Tentu sekarang orang melanjutkan pendidikan tinggi itu kan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Iya, yang layak, betul. Ini mungkin yang terjadi gap. Ya kan? Kita tahulah banyak sarjana juga belum dapat tempat, ya kan? Kemudian begitu dapat pekerjaan kurang produktivitasnya kurang dan lain sebagainya. Lebih tepat mungkin meningkatnya pengangguran lah dari lulusan ini. Nah, ini kan masalah kita semua, bukan masalah juga. Paradigmanya itu ngapain kuliah gitu. Jadi ini yang menjadi kadang-kala kalau tidak ada disupport dengan kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga menjadi sebuah stigma. Jadi itu yang mengemuka gitu. Itu yang mengemuka sehingga lulusan ini ada yang lesu dia melanjutkan. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ruang-ruang ini perlu kiranya terus lebih dari semua pemangku kepentingan untuk mensupport terutama masyarakat di pedesaan ini supaya lebih semangat lah. Kita ingin seperti tema tadi ya, Gayo maju, belajar dari negara maju. Kita harus menghitung. Mestinya kita kalau wajib belajar sekarang nggak lagi tamat SMP, SMA, tamat kuliah. Tamat kuliah gitu. Ini yang kita inginkan. Jadi range waktunya udah lebih lama. Ini. Baik Pak, terima kasih. Jadi kemudian ketika kita berbicara pendidikan tinggi di Aceh ini, kan tadi Bapak berbicara top 10 seluruh Indonesia ya. Nah kita tarik lebih kecil lagi, top 10 kan 10 perguruan tinggi negeri yang ada di Aceh gitu. Nah untuk persebaran dari Gaya Luas ini kemana aja yang kebanyakan itu Pak mereka dalam mengambil studi lanjutannya? Tentu kalau sebelumnya di luar Aceh saya melihat secara kultur masyarakat dan kedekatan Gaya Luas ini yang dulunya Aceh Tenggara memang kan berbatas dengan Sumatera Utara. Ke Medan. Jadi tidak sedikit juga orientasi melanjut pendidikan sebelumnya ya, sebelum sekarang ini lebih banyak keluar Aceh, terutama ke Medan ya. Yang paling dominan kita lihat pendidikan ditempuh di Sumatera Utara ya. Dan kemudian pilihan yang selanjutnya ke Pulau Jawa dan lain sebagainya kan begitu. Tapi hari ini saya melihat gerakan ekspansi dari masyarakat karena akses terbuka, apalagi dengan ada jalan terbukanya multi-use ini, semua jalur sudah bisa ditempuh dengan lebih mudah. Ini kiblatnya sudah merata di Aceh. Sudah merata. Kalau bahkan bukan untuk kuliah saja, untuk pendidikan agama pun sudah merata sampai ke Samalanga, ke daerah. Berarti udah nembus sana juga ya. Jadi kalau kita melihat itu di Banda Aceh, di Samalanga, di Abdiya itu banyak santri-santri juga yang dari berasal dari Gaya Luas. Jadi saya lihat sudah lebih luas aksesnya. Terkait dengan kuliah tadi lebih mengemuka pengalaman kami pada saat kepala SMA ya, termasuk ke Malikul Saleh, ke UIN ya. Jadi saya lihat memang yang lebih dikenal secara umum kan Unsiah, WSK ya kan. Sekarang betul. Nah dalam 2 tahun ini juga termasuk kita di ISBI ini sudah datang sowan lah gitu kan. Nah, jadi sudah merata dan saya melihat ini cerita sedikit dalam fenomena beberapa hari ini. Karena melihat ISBI ini yang dilihat kan seni budaya. Betul. Seolah nanti endingnya kemana? Outcome-nya kemana? Betul. Jadi dengan sering-sering kita berbicara begini, mungkin ini salah satu pilihan. Saya ingin begitu. ISBI ini jadi salah satu pilihan prioritas juga bagi masyarakat. Dengan tidak menafikan yang lain. Orang tempat lain. Betul. Kenapa? Ini kalau bicara budaya, kan ini budaya intinya. Orang mengenal seni budaya gitu kan. Kalau wilayah Gayo ini memang kental yang seni. Ya kan? Bahkan gerak yang saya bilang tadi Saman 12.000 orang, satu tarikan nafas itu bisa tertib orang semuanya. Ya kan? Itu kan sebuah kesenyawaan. Betul. Dan secara pemikiran, opini publik ataupun perspektif, cenderung orang lebih dekat dengan seni sebenarnya. Contohnya, ini kejadiannya kan di Pilpres, ada di Pileg untuk DPD ya. Iya betul. Di Aceh itu Haji Umar. Itu melejit akan jauh kan? Betul. Apa? Dari mana basic? Seni budaya, betul. Kemudian secara nasional Jawa Barat, Komeng, ya betul. Komeng itu tanpa dia kampanye, hanya dengan foto model lucu komediannya. Betul. Luar biasa. Artinya bergerak di sisi komedi atau di seni ya.
tentu punya suatu pilihan prospek ke depan. Bisa diterima di semua lini, termasuk politik. Oke. Ya, jadi ini yang perlu kita kembangkan, dan kami berharap kepada bapak-bapak ini sebagai tim dari ISBI untuk terus sowan lah ya. Kalau bisa keadaan ini bukan dengan Capdin saja. Iya, ke semuanya gitu. Luar biasa di sekolah buat podcast gini. Betul, anak-anak kita luar biasa itu. Apalagi siswa serbu itu bisa deh tuh. Ya. Jadi nanti ini bisa kita kembangkan dan bisa mensupport lebih luas lagi ya. Jadi bisa saling menguatkan silaturahmi. Ya. Jadi menarik ini, ada statement dari Pak Kacapdin, dengan kekayaan budayanya yang ada di Gayo Luwes, sepertinya ISBI menjadi salah satu pilihan, yang menjadi pilihan utama gitu kan. Karena gini Pak, ketika kita berbicara ISBI, makanya seperti Bapak bilang tadi, mau kemana gitu, seniman ngapain gitu. Berarti kan kita ini saya tanyakan kembali kepada Pak, karena beberapa yang saya dapat informasi, ternyata guru seni budaya ketika dibuka itu kurang kan Pak? Kurang. Jadi formasi sekian tapi yang daftar sekian gitu. Jadi bisa jadi ISBI itu menjadi pilihan yang memang bisa menjadi alat untuk membangkitkan seni budaya di Gayo Luwes. Nah mungkin terakhir Pak, apa harapan dan pesan Bapak untuk kampus ISBI yang merupakan kampus negeri satu-satunya yang berbasis seni di Aceh ini? Pertama saya terima kasih ya, karena dengan kegiatan ini kan sudah membantu kami juga mensosialisasi terkait pilihan anak. Karena buat kami satu tupoksi yang ada di cabang dinas sebagai perpanjangan Dinas Pendidikan Aceh, setinggi mungkin anak-anak itu melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Mana saja sebenarnya. Betul. Yang top 10 itu kan sangat prioritas. Betul. Jadi ini sebuah pilihan dan sangat relevan dengan wilayah tengah. Wilayah tengah ini saya sudah merasa memang seninya lebih tinggi, lebih antusias. Kemudian seperti disampaikan tadi, peluang di sekolah jenjang menengah ini yang salah satu mata pelajarannya itu seni budaya. Itu masih peluangnya besar. Ya. Bahkan sekarang tergeser yang program studi X1, ya kan? Kita melihat sekarang masih banyak peluang untuk formasi P3K. Betul. Karena itu salah satu harapan dari generasi ini pada saatnya nanti dia kemana. Betul. Tapi lebih dari itu, kita ingin ISBI ini juga memberi sebuah model bahwa di saatnya nanti kita bukan hanya jadi ASN sajalah pekerjaan kita. Ya, mampu kita membangun kreativitas, kita gali kembali. Aceh ini sebenarnya negeri yang penuh dengan seni. Betul. Ya kan? Seni dan bersyariat. Betul. Bahkan kalau kita lihat orang bersamaan itu dari seni menyampaikan syariat Islam di sini, mensyiarkan Islam ya kan. Cuma karena seiring waktu mungkin ini tergerus dengan bermacam dinamika kita di Aceh, termasuk salah pemanfaatan dari teknologi digital itu. Betul. Sehingga budaya ini ditinggalkan. Sama seperti sedati di Aceh Pesisir. Betul. Saya membayangkan sedati di Aceh Pesisir masa lampau seperti saman di sini. Ruhnya itu sama. Satu jiwa dia itu. Okay. Tapi dengan seiring perkembangan zaman itu bisa tergerus. Tentu kita yang berada di di dunia akademik ini mungkin bisa kita kemas sesuai dengan tuntutan zaman, dan bagaimana budaya ini kita jadikan sebuah peluang. Betul. Walaupun ada hambatan, tantangan, jadikan peluang itu. Jalan semuanya ya. Jadi tentu mungkin garda terdepannya seperti para ahli yang ada di ISBI ini sendiri. Ya. Baik, terima kasih Pak Kacapdin atas waktunya. Semoga tayangan hari ini bisa memberi manfaat dan informasi terbaru bagi kita. Ingat kata Pak Kacapdin bahwasannya ISBI Aceh mendapatkan harapan dan tantangan yang luar biasa dari Pak Kacapdin untuk terus bisa menjadi pilar untuk membuat seni budaya itu eksis dan tidak tergerus oleh zaman gitu. Dan kepada generasi muda, kami tunggu kedatangannya untuk bergabung di ISBI Aceh. Sama-sama kita memajukan seni budaya Aceh. Terima kasih. Salam waris seni budaya.